Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dalam bingkai tema Kristus pemegang sejarah. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami muliakan nama-Mu sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Saat ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita saat ini, Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Judul bacaan kita, Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah ke dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Dan sekarang mari kita ikuti khotbah ini dalam bingkai tema Kristus pemegang sejarah. Saudara, pemimpin Prancis tempo dulu yang bernama Napoleon Bonaparte berkata, sejarah adalah seperangkat kebohongan yang disepakati. Menarik saudara sekalian bila kita mencermati apa yang diucapkan oleh Napoleon Bonaparte ini.
Sejarah adalah seperangkat kebohongan yang disepakati. Kebohongan ini kata negatif. Bayangkan saudara sekalian, dia mengatakan seperangkat kebohongan yang disepakati. Itulah sejarah. Itu berarti sejarah ini tidak bisa dipercaya karena dia adalah seperangkat kebohongan. Nah, kalimat ini sebenarnya merupakan kritik sekaligus koreksi atas banyaknya catatan sejarah yang dimanipulasi ataupun yang ditulis untuk kepentingan yang berkuasa, untuk kepentingan rezim. Nah, tema khotbah kali ini Kristus pemegang sejarah. Pengertian sejarah di sini tidak menunjuk pada catatan tentang perjalanan hidup manusia, tetapi menunjuk pada apa yang telah, sedang, dan akan terjadi dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini. Sejarah menunjuk pada rentang waktu sejarah dunia. Jadi jika Kristus disebut sebagai pemegang sejarah, itu menarik untuk kita renungkan. Nah, Kitab Wahyu bagi sebagian orang merupakan kitab yang menakutkan untuk dibaca. Dan saya punya teman, dia tidak mau baca kitab Wahyu karena baginya kitab ini menakutkan. Saudara sekalian, gambaran-gambaran yang dia baca di kitab Wahyu itu menakutkan. Contoh sederhana begini. Coba kita baca Wahyu pasal 13 ayat 1 dan mari kita berimajinasi. Di sana disebutkan ada binatang bertanduk 10, berkepala 7. Bayangkan, saudara, bertanduk 10, berkepala 7. Nah, binatang apa itu? Orang lalu berimajinasi tentang binatang ini. Ini gambaran yang menakutkan yang kita lihat dalam kitab Wahyu. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa kitab ini dapat kita pahami dengan benar jika kita sadar bahwa kitab ini menggunakan gaya bahasa apokaliptik yang mengungkapkan rahasia Allah dengan menggunakan simbol-simbol seperti manusia, binatang, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu harus dalam kesadaran ini. Ketika ditulis di sana ada binatang bertanduk 10, berkepala 7, jangan kita langsung berimajinasi binatang seperti apa itu. Tetapi ini harus kita pahami sebagai simbol yang sedang dipaparkan oleh Yohanes, murid Yesus, ketika dia mendapatkan penglihatan ini di Pulau Patmos. Dan kitab Wahyu ini dia tulis di akhir abad pertama Masehi. Jadi, Rasul Yohanes yang sedang berada di Pulau Patmos sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi karena pada waktu itu tulisan-tulisan dari komunitas Kristen itu sering dibakar ataupun dianggap sebagai tulisan yang menyesatkan, maka Rasul Yohanes menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Dia menggunakan gaya bahasa apokaliptik. Kalau dalam perjanjian lama, gaya bahasa ini digunakan dalam kitab Daniel. Nah, kitab Wahyu sebenarnya ditulis bukan untuk menakut-nakuti jemaat. Kitab Wahyu ditulis untuk meneguhkan iman jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan dari pemerintah Romawi yang berkuasa kala itu. Ketika kitab Wahyu ditulis, Kaisar Romawi yang berkuasa adalah Domitianus yang menuntut dirinya disembah sebagai Tuhan. Nah, kitab Wahyu ditulis untuk meneguhkan iman jemaat. Jangan berpaling dari imanmu, sebab Tuhanmu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat pokok berita dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di sini digambarkan kesedihan Yohanes karena tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab di tangan Allah yang telah dimeterai. Jadi Yohanes melihat di tangan Allah ada gulungan kitab yang sudah dimeterai dan dia sedih, dia menangis. Dia tidak bisa melihat apa di balik gulungan kitab itu. Dan dia sedih karena tidak ada yang dapat
membuka gulungan kitab itu. Yang kedua, ayat 5. Ini berisi perkataan seorang tua-tua yang menghibur Yohanes dengan mengatakan bahwa singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang dan dia dapat membuka gulungan kitab tersebut. Nah, ada perubahan suasana di sini, saudara sekalian. Kalau sebelumnya Yohanes menangis karena gulungan kitab itu tidak bisa dibuka, tapi kali ini dia bisa tersenyum karena seorang tua-tua mengatakan gulungan kitab itu bisa dibuka karena singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang dan dia dapat membuka gulungan kitab tersebut. Singa, kita tahu bersama, adalah simbol yang digunakan untuk raja. Tunas adalah simbol harapan. Nah, simbol ini menunjuk pada Yesus Kristus. Dialah Raja alam semesta ini. Dialah yang memberikan harapan kepada manusia untuk beroleh keselamatan di dalam Dia. Hanya Dialah yang berkuasa membuka gulungan kitab yang berisi rencana Allah bagi sejarah hidup manusia. Yang ketiga, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, apa yang Anda baca di sana? Apa yang Anda baca di situ? Iya, kita membaca anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Bertanduk 7 itu melambangkan kekuasaan, bermata 7 melambangkan pengetahuan. Jadi di sini Yesus Kristus diperkenalkan sebagai yang berkuasa, yang berpengetahuan, dan menerima gulungan kitab dari Allah. Ini menyiratkan pesan Dia berkuasa atas kelangsungan hidup di alam semesta ini. Jika Anda hidup sampai saat ini, itu ada di bawah pemeliharaan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang keempat, perhatikan ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Apa yang Anda baca di sana? Iya, benar, Yesus dipuji dan disembah. Para tua-tua, malaikat, segala makhluk di sorga dan di bumi memuji dan menyembah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dialah Raja, Dia berkuasa, Dia layak menerima segala kemuliaan. Nah, dari sini kita mengerti bahwa kitab Wahyu pasal 5 ini memberikan 3 pesan yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, kemenangan Kristus atas maut. Ia telah disembelih dan bangkit kembali. Itu yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Yang kedua, kematiannya itu menebus kita dari dosa sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Kebangkitannya memberikan harapan baru bahwa ada kehidupan di balik kematian. Jadi kehidupan kita tidak berakhir dikubur, tidak berakhir dengan kematian. Ada kehidupan di balik kematian itu. Jadi kita menjadi pribadi yang berpengharapan kalau kita sadar di balik kematian itu ada kehidupan. Yang ketiga, Kristus layak menerima pujian dan penyembahan dari kita karena Dia telah berkorban demi keselamatan kita. Manusia yang berdosa diselamatkan olehnya. Itulah pesan yang disampaikan oleh kitab Wahyu ini bagi jemaat dan bagi kita saat ini. Kalau demikian, apa maknanya bagi kita? Saudara, kita masih dalam sukacita Paskah, kita mengucap syukur karena Kristus telah mengalahkan maut, Kristus telah bangkit dari kematiannya, dan sampai sekarang peristiwa ini diperingati oleh umat Kristen. Itulah Paskah Yesus Kristus. Nah, setelah kita belajar dari kitab Wahyu pasal 5, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting di sini. Yang pertama, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia berkuasa. Dia mati dan bangkit kembali, lalu Dia naik ke surga. Tinggal di surga yang kekal itu. Nah, berimanlah sungguh-sungguh kepadanya. Jangan berpaling beriman kepada yang lain, kepada mamon, orang sakti, mantra, dan berhala-berhala yang ada di muka bumi ini. Karena kematian Kristus sesungguhnya memberikan pesan yang sungguh mulia bagi kita,
Dia mati demi menggantikan kita. Kita yang berdosa yang seharusnya dihukum oleh Allah, hukuman dosa itu ditimpakan kepada Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Kita beroleh kepastian selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita beroleh kepastian ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, hiduplah sebagai orang yang berpengharapan dan penuh dengan sukacita atas keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apapun yang terjadi, sepahit apapun perjalanan hidupmu, tetaplah engkau hidup dalam pengharapan. Sebab hidupmu tidak berakhir di ujung kematian. Di balik kematian ada kehidupan, dan kehidupan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berpengharapanlah, bersukacitalah senantiasa. Karena di dalam Kristus ada jaminan keselamatan, di dalam Kristus ada keselamatan yang kekal itu. Yang ketiga, atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, mari kita menghormati dan menyembah Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat. Segala makhluk di surga dan di bumi digambarkan dalam kitab Wahyu menyembah Dia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita sudah menggambarkan bahwa kita benar-benar menghormati dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Selamat menghayati Paskah Yesus Kristus. Kristus telah bangkit dan Anda pun harus bangkit. Amin.